Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ginantari Danute, NPM 242901013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Di sini saya bakalan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya pada mata kuliah Sosiologi Hukum di pertemuan ke-15. Adapun judul karya ilmiah kita pada kali ini tuh tentang hukum dan kekuasaan dalam telaah Law is a Tool of Social Engineering. Simak video saya berikutnya ya. Berkaitan atau bertimbal balik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan. Ada hukum, ada kekuasaan gitu. Nah, kemudian ada apa sih dengan kedua hal ini? Kemudian muncul yang namanya konsep law as a tool of social engineering. Nah, menempatkan hukum sebagai instrumen yang sengaja dirancang untuk membentuk perilaku dan tatanan sosial. Karya ilmiah ini bakalan mengeksplorasi bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai konteks. Misalnya tuh dampaknya apa aja kehidupan bagi masyarakat. Kemudian analisa akan mencakup studi kasus konkret yang menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Adapun tujuan utama dalam penelitian kita kali ini tuh memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dan kekuasaan saling terkait dan bagaimana hukum digunakan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Dengan menggunakan berbagai metode analisa dan visualisasi, diharapkan bisa memberikan informasi yang bersifat informatif dan menarik. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ini merupakan peran penting dari setiap orang ya. Kemudian hukum ini diharapkan bisa membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat itu. Kemudian konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial atau disebut dengan law is a tool of social engineering menggambarkan bagaimana hukum secara aktif digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di lingkup sosialnya. Nah, adapun cara hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial itu yang pertama menetapkan norma-norma sosialnya. Kemudian kita harus tahu yang namanya mendorong perubahan perilaku. Jadi hukum itu bisa memberikan insentif atau sanksi untuk mengubah perilaku individu supaya masyarakat terciptalah yang lebih sejahtera lagi ke depannya gitu. Kemudian memperkuat status quo. Hukum juga dapat digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Hukum dapat melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa dan membatasi hak-hak kelompok minoritas. Kemudian mengatur akses terhadap sumber daya. Kemudian ada beberapa contoh nih hukum sebagai alat rekayasa sosial. Yang pertama itu undang-undang perkawinan. Misalnya itu kayak hukum perkawinan mengatur hubungan antara suami dan istri serta hak dan kewajiban mereka. Apabila undang-undang ini dapat digunakan untuk memperkuat dan mengubah norma-norma tentang keluarga dan gender. Apabila seseorang antara salah satu pihak saja yang melanggar dari peraturan tersebut, maka salah satu pihak itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Yang pertama itu kekuasaan politik. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai budaya. Yang ketiga itu penegakan hukumnya. Kemudian bagaimana besarnya partisipasi masyarakat itu sangat berpengaruh sebenarnya. Kemudian penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sementara memiliki potensi untuk perubahan positif dalam masyarakat. Juga membawa sejumlah implikasi yang signifikan terutama terkait dengan HAM. Implikasi positif yang didapat diberlakukannya hukum sebagai alat rekayasa itu yang pertama perlindungan hak minoritas. Kenapa bisa dilindungi? Hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang selama ini termarginalkan. Maksudnya selama ini kayak diasingkan gitu atau agak dikucilkan, agak disingkirkan. Undang-undang anti diskriminasi dapat melindungi kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksualnya. Kemudian yang kedua promosi keadilan sosial. Kemudian yang ketiga itu perubahan perilaku positif. Hukum bisa menjadi pendorong perubahan perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik lagi. Diharapkan seperti itu. Kemudian implikasi negatif yang ada pada hukum sebagai alat rekayasa itu pertama, pelanggaran hak asasi manusia masih banyak terjadi. Yang kedua, banyaknya terjadi diskriminasi. Yang ketiga itu pembatasan kebebasan. Yang keempat itu kekuasaan yang tertumpu. Baru tantangan dan implementasi untuk mencapai alat hukum sebagai alat rekayasa itu yang pertama kita mengalami tantangan ini. Pertama, interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang berbeda-beda bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda pula, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Kemudian cara penegakan hukumnya. Yang ketiga itu perubahan sosial yang cepat bisa menjadi kesulitan untuk mengikuti perkembangan sosial, sehingga aturan hukum yang ada dapat menjadi tidak relevan. Kemudian yang kedua itu keadilan sosial itu mencakup beberapa hal. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui keadilan sosial dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial. Keadilan sosial itu menjadi isu sentral dalam pembahasan ini. Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial seharusnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan. Nah, keadilan sosial itu mencakup kesetaraan. Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, keadilan distributif. Yang ketiga itu keadilan prosedural.
Kemudian kekuasaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan dan penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Berikut penjelasan bagaimana kekuasaan mempengaruhi pembentukan hukum. Yang pertama, pembentukan undang-undang. Itu sangat mempengaruhi pembentukan hukum. Kelompok yang memiliki kekuasaan politik, baik itu partai politik, kelompok kepentingan, atau individu yang berpengaruh, seringkali memiliki peran besar dalam proses pembentukan undang-undangnya. Mereka dapat mempengaruhi isi undang-undang agar sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, ini yang perlu kita hapuskan. Yang kedua itu interpretasi hukum. Hakim yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Interpretasi yang mereka berikan terhadap suatu undang-undang dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan politik dan ideologi mereka, bukan pada hukum yang seharusnya berlaku. Kemudian penegakan hukum. Kekuasaan juga mempengaruhi penegakan hukum. Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik dan dalam menjalankan tugasnya. Contoh konkretnya itu misalnya kayak undang-undang perburuhan. Undang-undang perburuhan seringkali menjadi arena perebutan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja. Kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi yang lebih besar pasti cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan undang-undang tersebut. Baru yang kedua itu mekanisme kekuasaan mempengaruhi hukum. Ada beberapa mekanisme yang mempengaruhi kekuasaan hukum. Yang pertama, lobbying. Kelompok kepentingan seringkali melakukan lobby. Lobby itu kayak apa ya? Kejahatan, gimana ya menjelaskannya? Lobby itu kayak perbuatan yang licik gitu loh, minta tolong suap sana sini gitu. Lego gitu loh. Yang kedua, pemilihan hakim. Proses pemilihan hakim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Yang ketiga itu anggaran. Alokasi anggaran untuk penegak hukum dapat mempengaruhi prioritas dalam penegakan hukum. Ada yang namanya implikasi terhadap rekayasa sosial. Yang pertama, hukum yang tidak netral. Yang kedua itu keadilan yang terbatas, perubahan sosial yang lambat. Kekuasaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan dan penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah, adapun untuk memastikan bahwa hukum digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, diperlukannya mekanisme yang dapat membatasi pengaruh kekuasaan yang tidak semestinya. Misalnya kayak transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum yang independen, perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Nah, kemudian dengan demikian, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkeadilan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penulisan karya ilmiah saya, ataupun terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian presentasi saya pada pertemuan ke-15 ini. Saya Nadia Dina Utari, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datang dari saya. Saya akhiri presentasi saya pada pertemuan ke-15 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.